Halo, hari ini aku dan teman-temanku pengen berdiskusi tentang jenis-jenis keadilan, terutama keadilan yang ada di Indonesia ini. Nah, sebelumnya, mari kita perkenalan dulu. Aku Monica Putri. Aku Ratri Alia. Hai, aku Natasha Fitri Diva Heraki. Dan aku Zulfikar Valentino. Ngomong-ngomong tentang keadilan nih, menurut kalian apa sih pentingnya keadilan itu sendiri? Menurutku, keadilan dapat terwujud dalam masyarakat kalau setiap anggota masyarakat melakukan fungsinya secara baik menurut kemampuannya. Keadilan itu beriringan untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju keamanan, kedamaian, serta ketentraman karena keadilan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Berarti semua manusia itu berhak buat memiliki hak keadilan kan? Iya, keadilan itu tidak memiliki sifat diskriminatif. Soalnya keadilan memiliki tujuan untuk menyetarakan setiap individu manusia tanpa memandang perbedaan derajat, mau derajat orang itu lebih tinggi ataupun tidak. Semisal orang itu bersalah, tetap harus menerapkan aturan hukum yang berlaku di negara ini. Oh iya, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu merupakan negara hukum? Hal itu udah tercantum di pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang isinya negara hukum adalah negara yang memiliki aspek bahwa peraturannya bersifat memaksa dan ada sanksi tegas apabila dilanggar. Namun, negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia karena dalam menerapkan peraturan-peraturan hukum yang ada harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber. Terus, menurut Aristoteles, keadilan merupakan kelayakan dalam setiap tindakan manusia, yang berarti bahwa kelayakan berguna sebagai titik tengah antara kedua ujung yang terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Tapi nih ya, dalam kenyataannya, kepastian hukum semakin lama semakin tidak menentu. Keadilan yang harusnya jadi segala-galanya jadi sulit untuk dipahami. Terkadang yang berusaha keras tidak mendapatkan apa-apa, sedangkan yang biasa aja bisa dengan mudahnya mendapat apa yang diinginkan. Menurutku, hukum di negeri ini sering membuat bingung karena yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah. Kecemasan mengenai keadilan di negeri ini tuh memuncak ketika kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang terjadi di tahun 2017 silam. Hal ini membuat publik semakin cemas terhadap masa depan keadilan hukum yang ada di Indonesia ini. Tapi, walaupun permasalahan mengenai keadilan hukum di negeri ini suram, api semangat anak negeri tidak boleh padam. Semangat bisa diberikan di diri setiap anak muda dengan jaminan dan kepastian mengenai keadilan dan kepastian hukum. Oh, begitu. Oh iya, tadi kan Ratu nyebutin salah satu tokoh penting tuh, yaitu Aristoteles. Apa sih peran dia yang berkaitan dengan keadilan ini? Aristoteles itu salah satu tokoh yang mencetuskan jenis-jenis keadilan yang menjadi poin penting untuk kita mengimplementasikan keadilan. Jenis-jenis keadilan apa aja tuh? Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi 5 jenis, yaitu keadilan komunikatif, keadilan distributif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan keadilan perbaikan. Keadilan komunikatif merupakan perlakuan kepada seseorang tanpa melihat jasa-jasa yang sudah dilakukan. Contohnya, pemberian sanksi kepada seseorang tanpa melihat status dan jabatannya, seseorang yang memberikan hadiah tanpa pilih kasih, seseorang yang memberikan bantuan tanpa melihat status sosialnya, dan semacamnya. Lalu, keadilan yang kedua yaitu keadilan distributif. Keadilan distributif ini adalah perlakuan kepada seseorang dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Misalnya, bos yang memberikan gaji atau bonus kepada karyawan yang sudah bekerja dengan baik dan rajin, atau mandor yang memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Adapun keadilan kodrat alam yaitu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam. Adanya hubungan timbal balik antara seseorang, misalnya mereka berbuat baik kepada kita, maka kita harus berbuat baik juga kepada mereka. Lalu ada keadilan konvensional, yaitu keadilan yang ditetapkan lewat sebuah kekuasaan khusus. Contohnya, warga negara yang harus mematuhi perintah yang ada dalam suatu negara tersebut. Dan yang terakhir ada keadilan perbaikan, yaitu keadilan yang dilakukan kepada orang yang mencemarkan nama baik orang lain. Contohnya yaitu seseorang yang meminta maaf di media sosial karena telah melakukan pencemaran nama baik.
Wah, banyak juga ya. Tapi emang di Indonesia itu udah menerapkan keadilan dengan baik secara merata ya? Kok menurutku belum ya? Menurutku juga belum. Nih, aku ada beberapa kasus yang aku tahu dari sekian banyak kasus ketidakadilan di Indonesia. Ada kasus pemerkosaan di Laut Timur, Sulawesi Selatan yang prosesnya dihentikan polisi. Waktu itu sempat trending Tegal cuma lapor polisi cuma karena kasus pemerkosaan di Laut Timur yang dihentikan polisi dengan sangat tidak adil. Masyarakat sangat kesal karena kinerja polisi yang tidak bersungguh-sungguh dalam proses kasus yang dilaporkan masyarakat itu. Pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandung itu viral di sosial media. Kasus ini dilaporkan dan diungkapkan langsung oleh ibu dari 3 anak tersebut. Penghentian itu bahkan dilakukan hanya 2 bulan sejak ibu tersebut membuat pengaduan ke polisi. Setelah banyaknya masyarakat yang protes dan viralnya Tegar percuma lapor polisi di sosial media, kepala kepolisian melakukan penyelidikan baru terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap 3 anak perempuan itu. Lalu yang kedua, ada penahanan seorang kakek-kakek yang membela diri dari pencuri. Namanya kakek Kasmito. Dia berusia 74 tahun. Ia harus mendekam di tahanan Kejaksaan Negeri Demak. Peristiwa yang terjadi pada Selasa 7 September 2021. Malam itu berawal saat Mbah Minto memergoki dan menangkap terduga pencuri di kolam ikan milik Suhadak. Namun pelaku yang diduga melakukan pencurian tersebut justru melaporkan Mbah Minto sebagai terlapor tindakan pidana penganiayaan. Kasus ini kini telah memasuki tahap 2 dan penanganan perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Demak. Pada saat malam kejadian itu, Mbah Minto memergoki pelapor yang berada di dalam kolam sedang mencuri ikan menggunakan alat setrum. Merasa aksinya diketahui, si pencuri itu mengarahkan setrumnya ke arah Mbah Minto. Secara spontan, Mbah Minto mengambil sabit dan langsung menyerang si pencuri. Wah, ngeri juga ya. Terus gimana nasib Mbah Minto? Menurut Haryanto, tindakan Mbah Minto telah memenuhi unsur pembelaan diri seperti yang diatur pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Aturan itu berbunyi, barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman. Serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Kemudian Satreskrim Polres Demak melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti senjata tajam jenis celurit panjang sekitar 43 cm dan akhirnya polisi kemudian mengamankan kakek Minto. Wah, ternyata ketidakadilan yang terjadi di Indonesia ini nggak sepele ya. Sangat merugikan warga Indonesia. Sebenarnya apa sih faktor terjadinya ketidakadilan di Indonesia berkaitan dengan kasus-kasus itu? Ketidakadilan disebabkan oleh egoisme. Biasanya mereka mementingkan diri sendiri dan golongannya, tidak punya hati nurani di kalangan pemimpin atau penguasa, birokrat dan aparat negara. Mereka lebih mementingkan partainya, golongannya, atau kerabat dekatnya, dan tidak peduli dengan rakyat kecil. Miris sih dengernya. Padahal kan Indonesia itu punya dasar negara yang sudah sepatutnya menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan nilai-nilai Pancasila pun sudah seharusnya kita jadikan pedoman hidup kita dan memudahkan kita untuk bertingkah laku yang baik dan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Saat ini Indonesia sedang lengah karena kasus-kasus yang ada saat ini karena lemahnya kinerja dalam menyelesaikan setiap kasus. Keadilan di Indonesia saat ini masih sangat lemah dan keadilan di Indonesia masih dapat dibeli. Seperti contohnya, orang yang bersalah terkadang tidak terkena sanksi sosial karena orang tersebut membayar dengan sebuah uang. Namun, terkadang yang membela yang benar terkena sanksi sosial hanya karena tidak bisa membayar pihak yang bertanggung jawab. Maka dari itu, Indonesia masih belum bisa menerapkan nilai-nilai moral Pancasila ini dengan benar. Seru juga ya ngebahas tentang keadilan di Indonesia ini. Ternyata emang masih banyak yang harus diperbaiki oleh negara Indonesia untuk mewujudkan keadilan yang merata. Intinya, kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa untuk mewujudkan keadilan-keadilan untuk memenuhi hak kita sebagai manusia. Iya Mon, dengan adanya jenis-jenis keadilan yang sudah dibentuk oleh Aristoteles tadi, menjadikan pedoman kita untuk dapat mengimplementasikan keadilan di kehidupan sehari-hari.
Thank you teman-teman udah mau ngeluangin waktu untuk kita berbincang-bincang tentang keadilan di Indonesia ini. See you.